Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Budian akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi kita di pendidikan kewarganegaraan, yakni identitas nasional. Seperti yang kita ketahui, jika kita bicara pendidikan kewarganegaraan, salah satu outputnya itu adalah penanaman rasa kebangsaan, rasa nasionalisme, cinta tanah air. Nah, tentunya dalam hal ini juga diharapkan mahasiswa memiliki identitas nasional Indonesia. Nah, jika kita bicara dari peristilahan dari identitas nasional itu sendiri, maka identitas nasional dapat diartikan sebagai suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa atau negara yang secara filosofis membedakan bangsa atau negara yang satu dengan bangsa atau negara yang lainnya. Nah, setiap bangsa ini memiliki identitas sendiri-sendiri, sehingga dia dapat dibedakan dengan bangsa yang lain. Nah, kalau kita bicara identitas nasional itu sendiri, ini bisa diartikan sebagai sebuah keunikan ataupun ciri-ciri ataupun bisa dikatakan sebagai sebuah karakter ataupun kepribadian yang dimiliki oleh sebuah bangsa. Nah, maka kalau kita bicara identitas, konteks identitas nasional di Indonesia sendiri, ini juga tidak dapat terpisahkan dengan jati diri atau kepribadian dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, bicara faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional di Indonesia, itu ada beberapa hal, diantaranya adalah ada faktor yang disebut sebagai faktor objektif dan ada beberapa yang disebut sebagai faktor subjektif. Nah, kalau kita bicara faktor objektif, diantaranya adalah faktor geografis, kemudian ekologis, demografis, sedangkan faktor subjektif itu misalnya adalah historis, kemudian sosial, politik, kemudian kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, sebagai satu contoh misalnya, secara historis kita itu kan sebagai bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa lain. Nah, kemudian dengan nasib kesengsaraan yang sama, nasib sepenanggungan yang sama, ini itu menimbulkan sebuah karakter atau sebuah kepribadian di antara bangsa Indonesia, khususnya bahwa dalam menghadapi penjajah itu harus dibangun semangat persatuan dan kesatuan dan dibangun semangat apa itu namanya kegotong royongan. Nah, inilah yang kemudian dari semangat yang kemudian dipengaruhi oleh faktor historis tadi itu memunculkan sebuah identitas nasional yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia saat ini. Misalnya bangsa Indonesia yang memiliki jiwa kegotong royongan, bangsa Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme, bangsa Indonesia yang memiliki jiwa persatuan dan kesatuan yang tentunya ini merupakan akumulasi dari beberapa faktor-faktor historis maupun faktor sosial dalam masyarakat Indonesia. Begitupun kalau kita cermati terkait dengan faktor geografis sebagai faktor objektif pendukung lahirnya identitas nasional. Tentu jika kita kontekskan Indonesia, ini mempengaruhi terbentuknya identitas nasional sebagai negara kesatuan. Karena wilayah kita yang dari Sabang sampai Merauke, kemudian wilayah kita yang kepulauan, wilayah kita yang dikelilingi laut, kemudian wilayah kita yang di antara dua benua, dua samudra yang memunculkan beberapa identitas-identitas nasional di dalam masyarakat kita itu kemudian memunculkan kelahiran identitas kita sebagai bangsa Indonesia dan sebagai negara Indonesia yang memiliki semangat untuk bersatu sebagai sebuah negara kesatuan, sebagai sebuah identitas nasional bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Ataupun terkait dengan faktor ekologis lingkungan, faktor demografis, dan juga faktor sosial politik dalam masyarakat di Indonesia. Nah, seperti halnya misalnya di eranya Presiden Soekarno dengan politik yang dibangun oleh Presiden Soekarno yaitu demokrasi terpimpin. Politik yang dibangun oleh Presiden Soeharto dengan demokrasi Pancasilanya. Ataupun saat ini kita memperlakukan demokrasi di Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu ini mempengaruhi segala kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan identitas nasional Indonesia. Nah,
Lalu kalau kita cermati lagi, di antara faktor tadi itu yang mendukung kelahiran identitas nasional juga dipengaruhi yang namanya faktor primer, faktor pendorong, dan juga faktor penarik maupun reaktif. Nah, faktor primer di sini bisa dikatakan mencakup identitas, kemudian teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya, yang ini mendukung lahirnya identitas nasional. Kemudian faktor pendorong, yakni bisa dikatakan pembangunan komunikasi teknologi dengan lahirnya angkatan bersenjata misalnya modern dan pembangunan yang lainnya. Ini juga mempengaruhi beberapa hal terkait dengan identitas nasional Indonesia. Nah, kemudian faktor yang ketiga yakni faktor penarik mencakup kodifikasi bahasa seperti bahasa Indonesia, gramatika resmi, kemudian KBBI itu juga menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi identitas nasional itu. Dan yang terakhir itu adalah faktor reaktif atau faktor reaktif, yakni melalui memori kolektif rakyat Indonesia di mana kita pernah mengalami penderitaan dan kesesaraan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dan ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi lahirnya identitas nasional kita. Nah, jika kita mengacu dalam konteks identitas nasional, kita tidak dapat melepaskan Pancasila sebagai kepribadian dan identitas ini, identitas bangsa Indonesia. Dalam hal ini karena Pancasila itu sebagai dasar falsafah negara Indonesia dan pada hakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila itu kemudian ya tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan sebuah kolektivitas mind dari bangsa Indonesia secara keseluruhan dan meliputi beberapa fase-fase historis dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, sehingga bisa dikatakan bangsa Indonesia itu merupakan kausa materialis dari Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ya sebenarnya diambil dari nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dan kembali sebagai rujukan nilai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, oleh karenanya kalau kita mengacu dalam konteks ini ya Pancasila sebagai identitas nasional, dia sebagai karakter, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kenapa? Karena mau tidak mau dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan negara, penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, kita harus mendasarkan diri pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Begitupun juga identitas nasional bangsa Indonesia yang lain. Nah, tugas dari teman-teman adalah sebutkan, yang pertama adalah sebutkan identitas nasional dari bangsa Indonesia atau negara Indonesia itu yang lain apa saja selain Pancasila. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah saat Anda melihat terkait dengan adanya globalisasi yang ada dalam konteks kehidupan kita di Indonesia saat ini beberapa hal menjadi faktor yang mempengaruhi identitas nasional kita. Nah, kira-kira tantangan-tantangan apa saja sih yang kita hadapi dalam identitas nasional kita yang kita miliki? Anda boleh sebut satu identitas, kemudian tantangannya apa? Ataupun Anda bisa kontekskan identitas nasional secara umum, tantangannya apa. Lalu yang ketiga, silahkan nanti dianalisis setelah tantangannya ketemu. Analisis yang ketiga adalah berkaitan dengan solusi yang Anda tawarkan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang tentunya ini merongrong identitas nasional kita. Sebagai satu contoh, misalnya saat ini kita dirongrong oleh radikalisme. Padahal semangat identitas nasional kita itu kan kesatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kira-kira apa solusi yang bisa Anda tawarkan? Nah, 3 pertanyaan ini yang menjadi tugas Anda dan silahkan disubmit di Google Classroom maksimal hari Rabu pukul 5 sore. Nah, ini akan menjadi salah satu tugas Anda di Pendidikan Kewarganegaraan pra UTS. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kemudian akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.